dan 2 dosen yang pertama tentang apa sih, farmakokinetika itu, gitu ya. Dan farmakokinetika itu tuh bukan hanya pengaruhnya dari obat, tapi juga dari kondisi-kondisi pasien. Nah, salah satunya adalah pada pasien dengan gangguan ginjal. Kita tahu ginjal adalah, organ yang fungsionalnya itu adalah untuk ekskresi ya, ekskresi atau eliminasi nih kalau misalnya dalam parameter farmakokinetika. Jadi bagaimana ketika pasien-pasien ini mengalami gangguan pada ginjal atau bahkan terjadinya gagal ginjal gitu. Apa yang terjadi di dalam tubuh? Apa yang terjadi, perjalanan obat di dalam tubuh gitu ya dengan proses farmakokinetika ini. Oke, seperti yang saya katakan di awal ya, fungsi ginjal itu adalah dia sebagai organ untuk ekskresi, gitu ya. Ekskresinya apa? Ekskresi dengan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Metabolit, hasil-hasil metabolit yang dihasilkan pada proses metabolisme tentunya, gitu ya. Atau obat-obatan yang sudah memang yang tidak terpakai lagi, gitu ya, atau tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa terikat lagi dengan reseptor, atau sudah berikatan dengan, protein binding gitu ya, atau ikatan protein gitu, yang di mana perlu diekskresikan, perlu dikeluarkan gitu ya. Kalau nggak dikeluarkan tentunya, akan berbahaya bagi tubuh gitu kan. Nah, dan fungsi ginjal ini adalah untuk mengekskresi gitu ya, untuk mengeliminasi gitu ya, hal-hal atau bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi. Nah, seperti itu. Nah, entah itu dari air kah, sisa-sisa produk eksogen, endogen gitu ya, metabolisme protein gitu ya, dan atau obat-obatan tadi. Tujuannya buat apa? Selain ekskresi, tujuannya adalah untuk pengaturan hemostatis. Terjadilah atau keseimbangan cairan elektrolit, keseimbangan asam basa, ionik, osmotik, pH, pH di seluruh tubuh gitu. Dan tentu juga, ginjal juga dia menghasilkan hormon-hormon tertentu gitu ya, atau bahkan juga masuk dalam proses biosintesa hormon atau metabolisme hormon. Karena ada beberapa hormon di metabolisme atau di biosintesa itu di ginjal. Seperti apa? Seperti renin, aldosteron, eritropoietin, kemudian vitamin D, kemudian insulin, tiroid, ya, itu pun juga di metabolisme di ginjal. Nah, selain itu juga yang paling krusial adalah ginjal juga mengatur tekanan darah, ya, memetabolisme kalsium dan eritropoiesis, gitu. Ya, itu fungsi ginjal secara fisiologi, ya, secara fisiologi normal. But bagaimana kita dengan ginjal yang tidak normal? Tentunya fungsi-fungsi di atas pasti akan terganggu semua, gitu ya. Tentu ini normal. Tapi kalau tidak normal ya pasti kebalikannya. Itu semua perasa akan terganggu. Ekskresi akan terganggu, untuk pengaturan homeostatis juga akan terganggu, biosintesa atau Ini baru metabolisme juga terganggu dan lain-lain. Pada gangguan ginjal gitu ya, gangguan ginjal kita bisa sebut dengan ada dua gitu ya, gangguan ginjal itu kita sebut. Bisa sebut dengan gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronik. Atau memang ada penurunan fungsi ginjal. Ya, jadi ada dua macam gagal ginjal, kemudian kalau gangguan, ya kita sebut dengan gangguan fungsi ginjal, gitu. Nah, bicara dulu tentang akut dan kronis, gitu ya. Bicara tentang gagal akut dan kronis. Nah, akut ini, kalau bicara tentang gagal akut, gejalanya apa? Gejalanya di sini adalah ginjal itu tidak bisa lagi memproduksi atau beraktivitas seperti normalnya, dan akan timbul gejala. Ya, dengan timbul gejala yang tiba-tiba. Nah, namanya akut ya. Kalau misalnya bicara tentang akut, akut itu adalah ya tiba-tiba munculnya, beda dengan kronis. Kronis itu lambat-lambat tapi continue. Kalau akut itu bisa sudah timbul secara tiba-tiba, tapi juga dia bisa hilang, bisa selesai, bisa 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 sembuh gitu ya maksudnya. Gitu. Tapi kalau bicara tentang gagal ginjal kronik itu tuh nggak bisa sembuh. Nah, kembali ke akut, dia timbul dengan tiba-tiba,
dengan volume urin yang menurun. Yang menurun ini menghasilkan volume urin yang sedikit. Biasanya kita, 500 sampai 400 ya, 400 sampai 500 mil, 300 sebenarnya normalnya 200,5, 200,5, 250 sampai 300, mili gitu ya per sekali keluar urin. Tapi pada saat gagal ginjal akut itu volume tuh udah sampai kurang, bisa sampai 50 sampai 100 mil, 100 mililiter. Dan laju filtrasi glomerulus itu pun langsung menurun, kurang dari 15 mili per menit. Biasanya laju glomerulus itu biasanya upper 90 mili per menit ya. Nah itu untuk normalnya ya, tapi kalau untuk akut udah terjadi gagal ginjal akut itu kurang dari 15 mili. Kemudian selain laju filtrasi yang menurun secara signifikan, terjadi juga peningkatan kadar serum urea, ya kadar BUN gitu ya, urea, BUN, BUN, kemudian kadar kreatinin, ya. Kadar kreatinin biasanya kita sebut dengan SCR, serum kreatinin, dan gagal ginjal akut sekali lagi